pagi semua, ini semua sudah hadir ya. Kita akan segera mulai perkuliahan. Jadi silahkan dinyalakan kamera Anda masing-masing. Baik, Salomo dan Esa bisa dinyalakan kameranya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik, ya, terima kasih ya sudah. Ini saya lihat sebentar untuk tugasnya. Ya, semuanya sudah dikumpulkan, bagus, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai presentasi, untuk minggu depan, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan kuliahnya asinkronus. Ya. Nah, saya sudah meninggalkan tugas untuk minggu depan, masih kelompok ini, ya. Silakan nanti dikerjakan. Untuk sementara, saya tawarkan kelompoknya mau tetap atau berubah. Kalau mau berubah, nanti setelah ini beritahukan pada saya, sehingga nanti untuk pengumpulan bisa saya ubah. Tetap aja Pak, nggak apa-apa. Tetap saja, baik, ya sudah. Kalau mau berubah juga boleh. Baik, nah itu sudah tugas kelompok. Ya, sudah saya set, nah nanti silakan dikerjakan. Presensi akan saya hitung bagi yang sudah mengumpulkan. Nah, khusus karena minggu depan itu kita tidak kuliah tatap muka lewat video meeting seperti ini, maka waktu pengumpulannya tidak jam 10. Ya, tapi saya undur di 12.30. Jadi ada tambahan ekstra 2,5 jam. Semoga ini bisa membantu. Ya, jadi minggu depan kita tidak ada perkuliahan, Anda cukup mengumpulkan literatur review saja ya. Nanti kita bahas berikutnya. Ya, itu jelas ya? Oke. Nah, terima kasih. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama, yaitu presentasi hasil literatur review secara berkelompok. Ini siapa yang mau mulai duluan? Yang kelompoknya ada nomor 1 Tristan David, nomor 2 Esa dan Nana, nomor 3 Salomo dan Yubel. Siapa yang mau duluan? Silakan. Aku sama Yubel, Pak. Oke, bagus. Silakan. Mari, Pak. Ya. Baik Pak, saya share screen dulu ya Pak. Oke. Saya izin share screen dulu. Sudah bisa terlihat? Sudah. Zoom out dikit, Pak. Oh ya, siap. Udah cukup belum, Sal? Zoom out. Maksudnya? Bentar. Oke, selamat siang teman-teman, dan pada Pak Sameji juga, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan tentang requirement engineering. Judul artikel kami yang pertama adalah requirement engineering roadmap, yaitu bagaimana gambaran tentang requirement engineering dari penulis Basar dan Steve. Itu publishernya adalah Association for Computing Machinery di New York pada tanggal 4 Juni 2000. Pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara, kuesioner, dan survei. Oke,
Dalam sebuah isinya dijelaskan, dalam sebuah organisasi pasti memiliki sebuah perangkat yang digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis. Karena tidak selamanya perangkat tersebut berjalan mulus, maka perlu dilakukan perubahan atau perkembangan terhadap sistem. Proses dari requirement engineering atau RE sendiri itu gunanya adalah untuk mencari apa yang dibutuhkan sistem untuk berkembang atau mengumpulkan informasi tentang kebutuhan penggunanya terhadap perangkat atau software tersebut, dan seorang RE harus memahami perilaku software tersebut. Ketika RE ingin dijalankan, perlunya persiapan konteks dan dasar karena RE sendiri tidak hanya pada perangkat tetapi juga terdapat pada pengembangan produk. Dan untuk dasarnya, RE perlu membuat penilaian terkait risiko, kelayakan proyek, jadwal, dan teknis. Hal tersebut sama seperti kita belajari pada analisis perancangan sistem informasi yang sesuai dengan syarat. Nah, berdasarkan artikel tersebut, terdapat tahapan yang dilakukan dalam melakukan RE, yakni eliciting requirements, modeling and analysis requirement, communicating requirement, agreeing requirement, and evolving requirement. Seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk membuat RE awalnya terdapat pada eliciting requirement. Selanjutnya menganalisis data yang diperoleh dan membuat ulang model proses bisnis agar efektif dan efisien. Setelah itu, mengkonfirmasikan persyaratan dokumen atau data kepada pihak yang memberikan data. Lalu, setelah data dikonfirmasi, maka persyaratan telah terbentuk dan persyaratan tersebut perlu divalidasi dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan, karena tidak semua memiliki tujuan yang sama. Jika semua telah disetujui, maka seluruh data dapat dilibatkan dalam perkembangan sistem. Seperti itu. Lalu, artikel kami yang kedua adalah tentang critical requirements, engineering errors lead to fail software project. Jadi tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada RE. Dan penulisnya adalah Muhammad Tahla, publishernya itu Hill Publishing Group Inc. tahun 2018. Pengumpulannya dengan tinjauan literatur profesional. Isinya, dalam tahapan RE terkait persyaratan terdapat banyak kegagalan proyek akibat dari persyaratan yang tidak mencukupi, seperti yang dan ini artikelnya berkaitan dengan artikel yang pertama tadi ya, tentang persyaratan eliciting requirements. Persyaratan yang itu tidak mencukupi, lalu mengubah persyaratannya, menghilangkan persyaratan, itu akan menyebabkan kegagalan. Sehingga dalam tahapan persyaratan masih banyak lagi faktor kegagalan lainnya. Alasan dalam membuat artikel ini adalah mengeksplorasi masalah-masalah yang menyebabkan software gagal karena kesalahan rekayasa persyaratan. Terdapat 4 kategori utama kesalahan RE, yakni kesalahan konsepsi, spesifikasi, implementasi, dan kesalahan visualisasi. Kesalahan konsepsi dapat dibagi menjadi 4 kendala lagi, yakni kualitas persyaratan yang buruk, kurangnya persyaratan, RE yang tidak matang, dan kendala lain yang tidak sesuai. Berikutnya dalam kesalahan spesifikasi menjelaskan bahwa sebagian besar kesalahan rekayasa kebutuhan merupakan kesalahan spesifikasi ketika manajer tidak dapat menggambarkan persyaratan yang telah dianalisis. Validasi dan verifikasi data tahap akhir dari rekayasa persyaratan, di mana informasi mentah itu telah diolah menjadi kebutuhan yang nyata. Ketika idenya benar, deskripsinya tepat, tetapi persyaratan tidak benar, maka muncul kesalahan pada implementasi. Selanjutnya, kesalahan visualisasi dapat dicontohkan dengan membuat emulator, tetapi pada kenyataannya terdapat perbedaan pada sistem, atau bisa dikatakan juga ketika mengimplementasikan atau membuat emulator tersebut terdapat permintaan tambahan oleh klien, sehingga ya tidak sesuai dengan yang realita gitu, karena penempatan penggambarannya awalnya modelingnya seperti itu dan digambarkan seperti itu, tiba-tiba ada penambahan dari pihak klien. Terakhir adalah kesalahan manajemen, menjelaskan bahwa kesalahan tersebut terjadi akibat menyimpan data mereka dalam lembaran kertas atau spreadsheet sederhana sehingga akses kontrol terhadap data tidak dibatasi atau siapapun bisa mengakses data tersebut.
dan menyimpan data pada server dan memberikan akses data terhadap orang tertentu saja agar terjaga keamanannya. Berikutnya dijelaskan oleh klien saya, Robel. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Samiaji. Pada jurnal yang ketiga ini berjudul Requirements Engineering and Management, The Key to Designing Quality Complex System. Jadi pada jurnal ini menggambarkan bagaimana memanfaatkan Requirement Engineering and Management ini bisa membuat sebuah sistem kompleks yang berkualitas. Penulis dari jurnal ini adalah Joseph Carr. Saya mengambil jurnal ini dari Emerald Publishing yang disediakan oleh OAJ Library dan pengumpulan data berupa tinjauan literatur profesional. Jadi pada jurnal ini menjelaskan bahwa proses requirement adalah upaya untuk mencapai sistem yang dirancang dan berfungsi dengan baik. Sistem engineering merupakan kegiatan untuk mengembangkan sistem baru. Semua kegiatan pada sistem engineering bernilai, tetapi fungsi yang paling bernilai dari sistem engineering adalah Requirements Engineering and Management atau REM. REM adalah proses menemukan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan sistem. Sedangkan sistem engineering itu sendiri adalah bagian dari proses manajemen teknis yang mengordinasikan dan mengawasi sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Seseorang yang merancang dan menerapkan sistem disebut sebagai sistem engineer. Pada sistem engineering, ada model yang dinamakan waterfall model yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Dalam model ini, setiap langkah harus dilakukan secara berurutan. Di antaranya, requirements capture, design system, build system, developmental testing, acceptance testing, dan system fielded and in use. REM yang dilakukan dengan buruk ditunjukkan oleh faktor berikut. Sistem gagal pada acceptance testing meskipun lulus developmental testing. Tenggat waktu proyek selalu terlewatkan, biaya melampaui anggaran, dan kinerja tidak seperti yang diharapkan oleh penggunanya. Dokumen yang mendeskripsikan properti, atribut, layanan, fungsi, atau perilaku untuk mencapai sasaran dan tujuan sistem disebut sebagai requirements documents. Manajer yang tidak berpengalaman dalam pengembangan sistem melihat proses REM merugikan karena hanya menghasilkan printout tentang apa yang akan diproduksi dari REM. REM memang memproduksi dokumen kertas, tetapi yang terpenting adalah proses pendokumentasian requirement. Karena tanpa pendokumentasian requirement ini, para desainer sistem tidak bisa memiliki informasi yang cukup untuk mengeksekusi desain sistem yang tepat. Kemudian kesimpulan dari tinjauan literatur dari ketiga jurnal. Berdasarkan ketiga jurnal yang sudah dirangkum tersebut, kami penulis menyimpulkan bahwa ketiga jurnal saling melengkapi. Pada jurnal pertama, karya Basar dan Steve menjelaskan tentang pengertian dari Requirements Engineering atau RE, yang berupa proses yang digunakan untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan sistem untuk berkembang atau mengumpulkan informasi tentang kebutuhan penggunanya terhadap software tersebut. Selain itu, Basar dan Steve juga memaparkan mengenai tahapan yang dilakukan dalam melakukan RE. Dan apabila semua tahapan telah dilakukan dan disetujui, maka seluruh data dan informasi yang diperoleh dapat dilibatkan dalam perkembangan sistem. Kemudian pada jurnal kedua karya Muhammad Talha lebih memaparkan mengenai masalah-masalah yang mengakibatkan gagalnya proyek Requirements Engineering. Menurut Talha, ada 4 kategori utama yang menjadi cikal bakal gagalnya suatu proyek Requirements Engineering, yakni kesalahan konsepsi, spesifikasi, implementasi, dan kesalahan visualisasi. Selain itu, kesalahan manajemen yang menyimpan data hanya dalam bentuk spreadsheet sederhana, sehingga data mudah untuk diretas dan dimanipulasi oleh siapapun. Maka dari itu, Talha menyarankan agar manajer hendaknya menyimpan data pada server yang terjamin keamanannya dan memberikan akses hanya kepada orang tertentu. Kemudian pada jurnal ketiga, karya Joseph Carr cenderung menjelaskan mengenai bagaimana caranya agar requirements engineering ini bisa digunakan untuk mendesain sebuah sistem kompleks yang berkualitas. Joseph menjelaskan, untuk mendesain sistem yang berkualitas, perlu menerapkan metode yang dinamakan waterfall model. Selain penerapan model tersebut, pendokumentasian atas requirements engineering juga penting untuk dilakukan, agar para desainer sistem memiliki informasi yang cukup untuk mengeksekusi desain sistem yang tepat.
Sekian pemaparan mengenai requirements engineering dari saya dan Salomo. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, seperti kemarin ya, jadi yang presenter juga bertugas sebagai moderator. Silakan. Silakan Nana dan Esa. Dimulai dari Nana dulu. Oke. Aku mau tanya, tadi kan ada ini ya yang di aplikasi pertama, itu ada tahapan melakukan RE. Nah, manakah dari antaranya yang merupakan tahapan yang paling sulit? Terus juga kenapa itu menjadi yang paling sulit? Suaraku dengar nggak ya? Dengaran, makasih. Kalian selanjutnya mungkin Esa bisa menyampaikan pertanyaan. Suaraku masuk nggak? Oke. Aku mau nanya untuk yang artikel ketiga barusan ya, itu kan dijelaskan mengenai waterfall model. Nah, menurut kelompok apa bisa dijelaskan dengan kekurangan pada saat menerapkan metode tersebut, metode waterfall model itu? Terima kasih. Aman suaraku? Baik, terima kasih, udah jelas. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Nana yang pertama tentang tahapan, mana tahapan yang paling sulit dalam RE. Sebenarnya dalam tahapan RE ini semuanya itu sulit juga sih sebenarnya. Tapi paling sulit itu sebenarnya adalah modeling dan analisis requirement. Ya semuanya beda-beda tipis sih sebenarnya, modeling, analisis requirement, baru itu communicating requirement juga sulit karena ada bahasa linguistik di situ yang sulit untuk dimengerti ya. Jadi menurut jurnal yang aku baca itu dalam modeling dan analisis requirement, setelah eliciting requirement itu menjelaskan tentang pengumpulan persyaratan ya. Persyaratannya itu dikumpulkan dari wawancara, kuesioner, dan survei. Jadi wawancara yang ada di sini itu sebenarnya wawancara bilang itu wawancara yang secara tidak sadar gitu. Jadi wawancara yang dilakukan oleh Sebentar, pihak. Salomo. Kok wawancara tidak sadar itu gimana loh? Maksudnya apa? Maksudnya gini, Pak. Pingsan? Aduh, saya lupa bahasanya itu sebutannya, wawancara yang secara tidak langsung wawancara gitu loh, mengumpulkan Tidak datanya. terstruktur mungkin maksudnya. Ya, tidak terstruktur. Oh iya, seperti bukan. itu. Oke, terus. Seperti itu, wawancara tidak terstruktur, dilakukan pengumpulan data secara tidak langsung, lalu dari kuesioner dan survei. Dan itu mereka kumpulkan melalui situ dan di modeling dan dianalisis mana kebutuhan-kebutuhan yang masuk dalam prioritas atau kepentingan perusahaan dan kepentingan Kemute. sorry. Jadi wawancara tidak struktur itu seperti tadi, wawancara tidak struktur, survei dan kuesioner itu data dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itu ada pertimbangan-pertimbangan lain lagi, yaitu mempertimbangkan kepentingan dari pihak perusahaan dan pihak orang berkepentingan seperti pemegang saham dan orang-orang terkait yang memiliki signifikansi saham terhadap perusahaan. Terus karena tujuan mereka beda-beda, itu perlu pertimbangan lagi. Jadi dianalisis lagi, mana lagi diseleksi lagi datanya. Setelah itu semua diseleksi, baru bisa dimodeling. Dan setelah dimodeling, itu baru bisa nanti diminta persetujuan oleh manajer apakah data tersebut udah baik atau belum. Sebenarnya yang repotnya itu di situ, menganalisis data yang sebenarnya ada juga data-data dari mereka yang tidak dapat didokumentasikan seperti itu, yang berbentuk tacit knowledge. Gitu. Mungkin itu aja dari aku, mungkin berikutnya dari rekan saya juga.
Oke, terima kasih. Kalau ya sudah menjawab pertanyaan dari Regina, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Esa mengenai kelebihan dan kekurangan pada saat menerapkan waterfall model ini. Saya mulai dari kelebihan saja ya. Kelebihan dari menerapkan waterfall model ini adalah yang pertama itu rangkaian kerja yang jelas. Dengan metode waterfall, tahapan pengembangan sistem menjadi jelas. Masing-masing anggota yang terdiri dari analis, desainer, programmer, tester, atau bagian pemasaran memiliki tugas yang terdefinisi dengan baik. Dalam metode ini, setiap tim akan bekerja sesuai dengan tahapannya, sehingga kesalahan yang bersifat teknis bisa dihindari seminimal mungkin. Lalu yang kedua, berkomitmen pada tujuan akhir. Pada tahap awal, klien dan tim analisis mendiskusikan tentang kebutuhan dari software yang akan diinginkan secara mendetail. Jika tahapan ini sudah selesai, maka klien dan seluruh tim yang terlibat akan mengetahui gambaran seperti apa sih tujuan dari sistem akhir yang akan dibuat. Jadi, semuanya akan berkomitmen pada hasil akhir software. Tidak boleh ada perubahan di tengah proses, mau itu dari pihak developer ataupun dari klien. Sehingga semuanya harus sejalan dengan tujuan yang telah disepakati di bagian awal. Lalu yang ketiga, dokumentasi yang baik. Waterfall model adalah pendekatan yang sangat metodis. Setiap informasi akan tercatat, terdistribusikan, dan dapat diakses dengan cepat oleh setiap anggota tim. Dokumentasi ini juga berguna, misalnya ketika ada satu atau beberapa anggota tim yang mundur dari proyek. Nah, dengan adanya dokumentasi yang baik inilah, maka anggota tim yang baru nantinya bisa lebih mudah beradaptasi dengan sistem dan prosedur yang sudah ada. Selain itu, setiap divisi tim juga akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, programmer yang bisa bekerja dengan arahan dokumen yang telah dibuat oleh tim analis dan tim desain. Kemudian, kelebihan yang terakhir, hemat waktu dan biaya. Hal yang biasanya menjadi penyebab penyerahan software begitu lama adalah kebutuhan klien yang selalu berubah-ubah dan banyaknya campur tangan dari klien ketika sedang dalam proses pengerjaan. Nah, dalam waterfall model ini, klien tidak bisa leluasa mencampuri proses pembuatan software, terlebih ketika sudah memasuki tahap programming. Klien harus mendefinisikan secara jelas kebutuhan di bagian awal dan harus berkomitmen dengan hal tersebut. Dengan seperti itu, pihak developer dapat membuat estimasi waktu dan juga biaya pengerjaan. Lalu mengenai kekurangan dari waterfall model, itu apa saja? Ada 3. Yang pertama, tidak fleksibel. Karena pengerjaannya yang linear, sulit untuk melakukan perubahan dari konsep awal. Jika klien memiliki perubahan visi atau menginginkan sebuah alat mengenai si software di tengah jalan, atau pada saat proses programming, tentu akan sulit bagi pengembang untuk merubahnya. Pengerjaan yang linear memaksa hasil akhir harus setia dengan konsep yang sudah didiskusikan di bagian awal. Lalu kekurangan yang kedua, memakan waktu yang sangat lama. Pengerjaan yang linear dan struktural tersebut memaksa proses yang dilakukan menjadi sangat lama. Pengerjaannya tidak bisa dilakukan secara paralel dan akibatnya akan memakan banyak waktu. Lalu kekurangan yang ketiga, potensi kenaikan biaya yang besar. Karena produk software baru bisa dilihat setelah hasil akhirnya jadi, maka jika ada rasa tidak puas atau klien meminta adanya revisi, dibutuhkan pengerjaan ulang. Nah, karena pengulangan tersebut, tentu biaya dan tenaga yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana, Esa? Oke, makasih Yobel. Baik, saya rasa sekian dari kelompok saya dan Salomo. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Salomo dan Yobel. Ya. Baik, langsung saya komentari saja mengenai literatur review-nya ya. Jujur saya belum baca semua, jadi saya belum bisa berikan komentar yang komprehensif. Tapi dari pemaparan tadi, mungkin karena dikerjakan 2 orang ya, saya nggak tahu apakah itu menjadi lebih baik daripada yang individu minggu yang lalu. Artinya ini sudah bisa menangkap beberapa esensi dari artikel yang sudah saya sediakan maupun yang dicari sendiri ya, bagus.
Nanti untuk lainnya terkait dengan requirements engineering dan sebagainya saya sampaikan di belakang. Oke, berikutnya siapa ini? Kelompok yang berikutnya tinggal Tristan dan David serta Esa dan Nana ya. Siapa duluan? Saya dan David, boleh Pak. Oke, ya silakan. Mohon maaf, kalian share screen-nya bisa dimatikan. Oh iya, maaf, sorry. Terima kasih. Baik, apakah share screen saya sudah bisa dilihat teman-teman? Pak Samiaji. Sudah. Baik. Selamat siang Pak Samiaji dan teman-teman semua. Pada siang hari ini, saya dan rekan saya David akan mempresentasikan tentang apa yang sudah kami rangkum dari ketiga artikel. Artikel yang pertama berjudul Requirement Engineering, The State of the Practice. Artikel pertama ini membahas tentang requirement engineering. Peneliti menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data. Pada awalnya, peneliti juga membuat survei berbasis web dan menghasilkan suatu model yaitu model waterfall. Waterfall model ini adalah model pengembangan perangkat lunak di mana fase di dalamnya dijalankan secara berurutan dan sistematis. Di dalam artikel, peneliti juga membahas mengenai prototyping karena model waterfall ini tidak melibatkan pembuatan prototype. Ternyata setengah dari yang menggunakan prototype sudah menggunakan prototype evolusioner, di mana prototype ini menjadi bagian dari sistem produksi akhir. Tidak hanya satu kali, peneliti juga melakukan survei yang berfokus pada teknik yang digunakan untuk kebutuhan, representasi, dan permodelan. Teknik tersebut seperti user-centered design, joint application design, wawancara, dan fokus kelompok. Penulis juga mengatakan survei memberikan bukti bahwa metodologi OO dalam spesifikasi requirement engineering ini lebih mudah digunakan. Peneliti berencana akan meneliti lebih lanjut jika model formal sudah jarang digunakan. Waterfall model ini masih sangat populer. Teknik OO sudah tidak dominan, dan praktik pengembangan ad hoc tidak mempengaruhi produk akhir. Lanjut ke artikel kedua, artikel yang saya cari yaitu Requirement Engineering Practice and Empirical Study. Pada artikel ini membahas tentang Requirement Engineering Practice. Artikel ini menggunakan metode survei dengan alat bantu kuesioner juga wawancara. Di dalam artikel, penulis menyebutkan bahwa salah satu fase untuk pengembangan yang terpenting adalah Requirement Engineering. Rekayasa yang tidak memadai seringkali menyebabkan kesalahan yang membuat fase pengembangan perangkat lunak selanjutnya lebih mahal. Peneliti juga mengatakan bahwa praktik rekayasa perangkat lunak sangat penting. Memahami praktik dan masalah yang dihadapi oleh praktisi perangkat lunak digunakan untuk mengembangkan praktik requirement engineering yang baik. Suatu kegiatan prosesnya tidak pasti dan pastinya kompleks juga. Perusahaan perangkat lunak itu perlu untuk menerapkan requirement engineering untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak akan dikembangkan dengan baik. Peneliti juga melakukan survei pada 27 perusahaan perangkat lunak di Malaysia yang mengembangkan perangkat lunak untuk tujuan yang berbeda dari survei ini adalah praktisi Malaysia sudah mempraktikkan kegiatan seperti studi kelayakan, analisis persyaratan, dan sebagainya. Peneliti mengatakan bahwa masih banyak lagi potensi pekerjaan di masa depan. Peneliti juga percaya bahwa dengan mereka meneliti mengenai requirement engineering ini, maka perusahaan perangkat lunak Malaysia bisa meningkatkan efisiensi pengembangan mereka dan akhirnya meningkatkan kualitas produk perangkat lunak mereka. Peneliti berencana lebih lanjut untuk mengadakan penelitian yang lebih mirip untuk memfasilitasi perusahaan perangkat lunak untuk menerapkan praktik requirement engineering dengan cara yang lebih terorganisir. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, David. Selanjutnya ada artikel yang saya cari yaitu Requirement Engineering Best Practice. Artikel yang berjudul ini membahas tentang praktek terbaik tentang Requirement Engineering. Peneliti juga menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data. Penulis mengatakan banyaknya kegagalan yang terjadi di dalam perangkat lunak disebabkan oleh praktik
proses rekayasa perangkat lunak yang tidak memenuhi kebutuhan pengguna perangkat lunak tersebut. Model yang digunakan dalam praktek terbaik requirement engineering ini adalah Agile, Waterfall, dan Hybrid. Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Waterfall, seperti penjelasan tadi, merupakan model pengembangan perangkat lunak di mana fase di dalamnya dijalankan secara beruntun dan sistematis. Sedangkan hybrid adalah kombinasi kedua model yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Penulis mengatakan pentingnya requirement engineering adalah untuk menjadi dasar dari pembuatan perangkat lunak atau menghasilkan perangkat lunak yang bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Penulis melakukan analisis dari 419 proyek tentang praktik requirement engineering ini. 221 proyek berhasil dan 189 tidak. Teknik yang paling umum digunakan adalah spesifikasi persyaratan fungsional dengan bahasa alami dan stakeholder workshop. Penulis mengatakan 3 teknik yang berkorelasi dengan keberhasilan requirement engineering, yaitu skenario pengembangan sistem, kasus bisnis, dan stakeholder workshop. Dengan demikian, teknik tersebut bisa menjadi dasar dalam praktik requirement engineering dalam membuat perangkat lunak dan membangun teori yang bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Peneliti berencana untuk meneliti kembali dengan memberikan praktik terbaik dalam requirement engineering agar seluruh perusahaan dalam pembuatan perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, ada kesimpulan dari ketiga artikel di atas, yaitu seluruhnya saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama. Ketiga artikel tersebut membahas mengenai requirement engineering practice yang dapat diterapkan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Di dalam ketiga artikel ini, peneliti menggunakan survei sebagai metodologi penelitian dan mengumpulkan data. Artikel pertama dan ketiga sama-sama menjelaskan waterfall model adalah model klasik dari pengembangan perangkat lunak yang baik dan dijalankan secara beruntun dan sistematis. Sedangkan pada artikel kedua, peneliti menggunakan perusahaan perangkat lunak di Malaysia sebagai model sampel yang tidak dilakukan pada artikel pertama dan ketiga. Dari ketiga peneliti pada artikel di atas, semua setuju bahwa penelitian mengenai requirement engineering masih harus dilakukan lebih lanjut ke depannya untuk menciptakan praktik terbaik yang lebih terorganisir dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga peneliti juga mengatakan bahwa pentingnya dilakukan praktik requirement engineering agar dapat menghadapi praktik dan masalah yang dihadapi oleh pengguna perangkat lunaknya. Selain itu, ketiga penelitian di atas juga ingin meneliti kembali agar praktik requirement engineering yang sudah dilakukan dapat berkembang atau dikembangkan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan tunjuk sharing. Ya, oke, Salomo. Kelompok juga dalam artikel kelompok juga banyak ya menjelaskan tentang waterfall. Tadi ada teman juga naik tentang waterfall, mungkin bisa dijelaskan lebih detail serta berikan contoh gitu untuk waterfall modelnya. Apakah jelas? Oh ya, sudah jelas. Oke, Esa bisa lanjut langsung. Masih di mute, Esa. Mohon maaf, Esa, masih di mute suaranya. Oh iya, bentar ya. Tadi di artikel, ya, udah masuk kan David? Tadi di artikel membahas mengenai OO ya. OO itu OO itu apa ya? Makasih. Oh iya, makasih. Saya langsung menjawab. Ada pertanyaan. Apa ada lagi pertanyaan? Mungkin? Baik, jika tidak, silakan David untuk menjelaskan. Oke. Saya langsung menjawab tadi pertanyaan dari Esa tentang OO. Teknik OO itu atau teknik object oriented adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Jadi itu program-program yang berada merupakan gabungan dari beberapa komponen-komponen kecil yang sudah ada sebelumnya.
Hal tersebut dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer itu dalam melakukan pengembangan program tersebut. Apakah sudah menjawab? Oke, makasih David. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan agak sedikit lebih detail mengenai waterfall model. Kemarin juga sudah sempat cari-cari waterfall model ya. Izin share screen sekali lagi. Ya, mungkin kira-kira begini model waterfall ya. SDLC waterfall model. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ini, waterfall model itu merupakan model pengembangan perangkat lunak di mana fase di dalamnya dijalankan secara berurutan dan sistematis. Jadi suatu perangkat lunak atau sistem itu sebelum jadi itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama tahap analisis. Sebelumnya pembuat atau perusahaan melakukan analisis terhadap sistem tersebut. Lalu selanjutnya bisa melakukan desain terhadap sistem tersebut sebelum akhirnya melakukan mengimplementasi sistem tersebut. Lalu sehabis mengimplementasi dilakukan testing agar mengurangi error dan sebagainya. Jika testing ini sudah berjalan dengan baik, lalu deployment atau penyebaran. Di mana penyebaran ini akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, sehabis deployment, nggak mungkin kita biarin suatu sistem itu atau perangkat lunak itu diam terus tapi tidak mendapat perkembangan ya. Perlu diadakan yang namanya maintenance atau pemeliharaan. Gitu, teman. Kira-kira Salomo bagaimana? Apakah sudah menjawab? Udah kayaknya, seingatku yang paling pertama itu planning ya. Mungkin ada kesalahan gitu. Analisis, planning. Planning analysis. Terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Bisa dilanjut ke kelompok berikutnya. Baik, terima kasih Tristan dan David. Bagus ya, saya sudah juga melihat ada kemajuan. Lalu juga tadi Tristan sudah merujuk pada satu informasi yang berada di luar artikel. Jadi kadang-kadang memang kalau kita itu menulis satu karya ilmiah, itu ada beberapa istilah yang sudah sangat umum dipakai di dalam bidang tersebut sehingga sering sekali penulis itu tidak perlu menjabarkan lagi ya. Sama seperti misalnya kalau kita bicara tentang akuntansi, oh itu piutang dagang, oh itu piutang jangka panjang. Orang-orang akuntansi sudah tahu piutang dagang itu apa, piutang jangka panjang apa. Oh itu persediaan barang dalam proses, kita semua sudah tahu. Tapi orang-orang di luar itu mungkin bertanya-tanya apa itu, gitu kan? Nah, ini dari sudut pandang pembaca ya, bukan dari sudut pandang penulis. Kalau dari sudut pandang penulis, karena orang yang menulis artikel ini sudah tahu audiensnya atau pembacanya itu orang-orang sistem, ya mereka nggak akan ngomong waterfall itu apa, so, sudah tahu, itu pengetahuan umum. Sama juga kalau kita nulis tentang akuntansi, barang dalam proses, ya, kita semua sudah tahu itu apa. Nah, tapi untuk orang-orang di luar itu, sebagai pembaca, seperti kalian, kalau menemukan satu istilah yang kalian belum tahu, baik seperti tadi Tristan ya, dicari ini informasi di luar itu ini apa gitu ya, dan ini tidak pernah saya ungkapkan di dalam literatur review sebelumnya cara saya, tapi ini satu langkah yang baik ya, bisa dilanjutkan nanti untuk kedepannya dan juga nanti bisa digunakan pada saat kalian skripsi ya, karena besar kemungkinan nanti kalau skripsi kalian baca literatur ketemu istilah-istilah yang belum pernah ketemu sebelumnya. Ini bisa cari ya, apa artinya. Kalau masih bingung juga ya nanti konsultasi gitu kan. Ya, tapi sudah berusaha dulu minimal untuk mencari tahu ini artinya apa gitu. Baik, yang terakhir berarti Esa dan Nana ya, silakan. Oke Pak, saya izin share screen ya. Oke.
Baik, Pak, saya izin off cam ya, soalnya rada lemot kalau on cam. Baik, ini selamat siang untuk Pak Samyaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang berisi Esa dan Nana mau mempresentasikan yang pertama dari pilihan kami yang diberikan oleh Pak Haji, Pak Samyaji. Kami memilih Requirement Engineering and Technology Transfer, Obstacle, Incentives, and Improvement Agenda. Penelitian dalam artikel ini membahas mengenai persyaratan engineering, seperti hambatan yang dihadapi, apakah tool yang digunakan sudah lebih baik, masalah sosial yang dihadapi, dan lain sebagainya. Pada artikel ini, metode yang digunakan itu metode major insentif. Waktu itu saya sempat mencari tahu tentang itu, tapi sempat nggak ketemu. Lalu juga peneliti juga menyimpulkan beberapa masalah utama yang ada di artikel tersebut, seperti training, budaya bisnis, integrasi bisnis internal, kompleksitas bawaan, serta juga membahas mengenai banyaknya kekurangan pada penyedia teknologi. Baik, poin berikutnya yaitu insentif, di mana terdapat banyak bentuk deteksi, dari mulai deteksi kesalahan dini, lalu deteksi dini antar pemangku kepentingan, dan landasan yang kuat untuk memulai ke tahap berikutnya. Peningkatan kualitas dan produktivitas, peningkatan visibilitas dan kontrol manajemen, dan menggunakan metode yang terdepan yang ada pada saat ini. Lalu agenda perbaikan dapat dimulai dari penerapan yang lebih luas dari pendekatan yang ada, misalnya transfer 2 arah dan penentuan standar. Pada penelitian ini, peneliti memberi kesimpulan bahwa salah satu insentif utama adalah perkiraan manfaat ekonomi dari penyelesaian kesalahan selama proses persyaratan, bukan di kemudian hari, dan juga peneliti menyebutkan bahwa fokus utama aliran ide dari peneliti ke praktik, transfer teknologi yang sukses akan bergantung pada kolaborasi 2 arah antara peneliti dan praktisi. Nah, hal ini adalah garis merah untuk melakukan penelitian yang lebih serius tentang transfer teknologi ABT bersama-sama. Baik, yang kedua itu saya mengambil artikel dari Emerald. Saya menemukan teknik Requirement Engineering and Management, the Key to Design Quality Complex System. Dari peneliti ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti hanya memberikan pemahaman mendalam pada artikel, serta mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial yang terjadi dalam masalah di perusahaan. Nah, pada artikel ini membahas mengenai alasan utama yang sering dibuat suatu perusahaan dalam membuat proyek, salah satunya dalam hal manajemen yang tidak tepat, dan juga dalam hal mendesain yang terkadang terdapat beberapa kendala. Nah, artikel ini juga membahas metode yang sebaiknya digunakan dalam perusahaan tersebut. Dalam artikel ini juga Requirement Engineering and Management biasanya disebut dengan RIEM. Lalu peneliti menyebutkan bahwa pentingnya pembagian teknis, metode yang tepat, dan disiplin pada manajemen itu adalah kunci utama yang paling penting ketika sebuah perusahaan akan memulai suatu proyek. Lalu salah satu metode yang tepat dalam mengembangkan sistem juga disebutkan di situ bahwa terdapat model waterfall itu paling utama dan paling umum yang tadi sudah dijelaskan oleh Tristan dan Yoba juga. Lalu dalam penelitian juga menyebutkan bahwa terdapat 2 sistem requirement, yaitu functional requirement and non-functional requirement. Dalam pembahasan tersebut, peneliti tidak hanya membahas mengenai solusi atau cara dalam menjalankan operasi perusahaan. Dan pada artikel ini juga menyebutkan beberapa masalah yang sering terjadi dalam RIEM. Nah, requirement process juga merupakan proses yang membutuhkan banyak usaha dan kerja keras, bahkan bisa membutuhkan banyak biaya karena membutuhkan waktu yang banyak, sehingga banyak biaya yang dibutuhkan juga untuk beberapa alat-alat yang dibutuhkan, tools yang dibutuhkan, atau seperti maintenance yang dibutuhkan, seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Esa. Baik, untuk artikel yang berikutnya yang saya ambil yang berjudul A Business Process Modeling Enable Requirement Engineering Framework for ERP Implementation, saya ambil dari Emerald yang ditulis oleh beliau.
Lalu makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis manfaat dari penerapan Requirement Engineering Framework untuk membantu pengembangan Enterprise Resource Planning. Nah, kerangka kerja untuk menggabungkan pendekatan yang digerakkan oleh teknologi dan yang digerakkan oleh proses untuk analisis dan implementasi persyaratan. Metode permodelan proses bisnis khusus meningkatkan kerangka kerja dan membantu perumusan spesifikasi fungsional sistem ERP dan pengelolaan persyaratan. Nah, strategi studi khusus kasus merupakan metode yang digunakan oleh peneliti ini. Dalam makalah ini, analisis studi kasus dari perusahaan manufaktur Yunani dan proyek implementasi ERP-nya. Lalu kerangka rekayasa persyaratan yang ditingkatkan dengan metode pemodelan proses bisnis diterapkan dan hasilnya dievaluasi menggunakan metrik untuk keberhasilan implementasi ERP. Data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai sumber bukti, yaitu wawancara dari berbagai pemangku kepentingan di perusahaan Yunani tersebut, lalu kuesioner terstruktur, pengamatan langsung, dan makalah fungsional vendor dan dokumentasi perusahaan yang terlebih dahulu. Lalu penerapan kerangka rekayasa persyaratan dalam penerapan ERP baru di perusahaan manufaktur Yunani menghasilkan hasil positif mengenai penerapan dan efektivitasnya dalam kasus kehidupan nyata, sehingga memenuhi tujuan penelitian keduanya, yang diantaranya adalah aplikasi dan evaluasi kerangka rekayasa persyaratan dalam sebuah kasus. Lalu kami akan masuk ke bagian kesimpulan. Pada kedua artikel ini, maksudnya ketiga artikel ini, dari artikel Technicus Requirement Engineering and Management, yang artikel saya, dengan artikel Requirement Engineering and Technology Transfer dari artikel bapaknya, itu kami menyimpulkan bahwa hubungan dari artikel tersebut itu saling melengkapi, di mana yang artikel saya, yang RIAM, itu memberikan solusi pada penyelesaian permasalahan di bagian desain sistem yang sering dialami oleh perusahaan dan membahas mengenai masalah requirement engineering dalam perusahaan. Dan sama halnya juga dengan artikel Technical Requirement Engineering and Management dan A Business Process Modeling Enable, yang artikel saya dengan artikel ESA, yaitu memiliki hubungan juga, di mana hubungan yang saling melengkapi. Dan artikel A Business yang framework ini melengkapi dari sisi perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi dari ketiga artikel ini dapat disimpulkan bahwa hubungan mereka itu saling melengkapi di berbagai bidang, mungkin di bagian bidang yang sering dialami dalam perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Sudah? Ya. Yang pertama, kami akan mendengar pertanyaan dari Tristan. Baik. Nana, terima kasih atas kesempatannya. Dijelaskan tadi ya bahwa di artikel kedua, di artikel yang kamu jelasin tadi, disebutkan di situ ada functional dan non-functional requirement. Nah, itu bisa dijelasin nggak apa perbedaannya? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya akan kami tampung. Lalu yang kedua, Yobel. Oke, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya masih agak bingung, dari sekian banyak perusahaan, kenapa yang dipilih itu perusahaan manufaktur Yunani? Apa bisa dijelaskan alasannya seperti apa? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami tampung. Yang ketiga ada David. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau nanya dari tadi yang artikel pertama dijelasin oleh kelompok, transfer dua arah itu bagian mana yang harus difokuskan oleh peneliti dan praktisi? Terima kasih. Oke, baik. Oke. Kami minta waktu sebentar
untuk berdiskusi. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan David dulu ya, David. Karena yang harus dilengkapi. Nah, untuk kolaborasi dua arah ini yang berkelanjutan antara praktisi dan peneliti, itu bagian yang harus difokuskan antara lain sharing ilmu dari praktisi dan peneliti untuk bagian keterampilan, lalu pengetahuan dan pengalaman mereka agar proses ERP-nya dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya proses ini dilengkapi dengan dua kolaborasi itu prosesnya akan lebih cepat dan perusahaan itu akan bisa beradaptasi juga dengan lebih cepat. Gitu, David. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk yang kedua saya akan menjawab pertanyaan Tristan, di mana tadi Tristan menanyakan mengenai fungsional dan non-functional requirement ya, Tristan. Nah, itu untuk yang functional requirement itu, maaf ya sedikit bising. Yang mengenai functional requirement itu merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan sistem yang itu lebih kompleks lagi, dalam artian itu juga merupakan inti di mana sistem mempelajari atau mendeteksi mengenai struktur seperti perumpamaannya human body. Jadi kayak manusia itu memiliki banyak struktur. Nah, begitu pula dengan sistem juga memiliki banyak struktur, entah bagian intinya, seperti bagian jantungnya atau apanya seperti itu. Nah, sistem akan mempelajari itu, mendeteksi hingga ke inti-intinya. Jadi itu merupakan suatu hal yang kompleks dan fungsi yang paling utama. Lalu yang kedua ada non-functional requirement, itu sama pentingnya, namun tidak sepenting functional requirement, di mana non-functional ini yang contohnya seperti desain sistem. Jadi bagian non-functional itu hanya membahas mengenai seperti size-nya, size programnya, atau apakah program itu dapat beroperasi, lalu juga ada atributnya juga, apa aja yang diperlukan, seperti itu. Bagaimana, Tristan? Ya, baik, terima kasih Nah. Atas jawabannya sudah cukup jelas. Oke, saya lanjut pertanyaannya Yobel ya, atau Valen. Yobel. Izin share screen. Ini pertanyaannya mengenai kenapa dipilih perusahaan Yunani dibanding perusahaan yang lain gitu ya. Nah, ini pada penelitian yang saya pilih, kebetulan peneliti sudah menuliskan bagian untuk latar belakang studi kasus perusahaan yang ditinjau. Jadi perusahaan Yunani ini merupakan perusahaan produsen sekaligus pemasok furniture Yunani. Jadi sebenarnya Yunani itu nama perusahaannya gitu ya. Itu jenisnya untuk produsen dan pemasok furniture. Nah, di sini juga disebutkan bahwa kenapa peneliti memilih bahwa perusahaan ini berukuran agak besar, jadi prosesnya tuh banyak dari bisnis termasuk dari produksi, pengembangan produk dan lain-lain. Lalu yang kedua, penggunaan ERP yang diperpanjang telah dilangsungkan untuk mendukung proses bisnis yang ada. Jadinya sebenarnya dari pemangku keputusan sudah menggunakan ERP ini, namun untuk mengembangkannya, nah ini makanya dibutuhkan penelitian ini gimana untuk mengembangkannya dan beradaptasi dengan perencanaan yang baru gitu. Lalu yang ketiga, keberadaan Departemen TI yang baik memungkinkan pemahaman dan penerapan kerangka kerja yang diusulkan itu lebih mudah karena perusahaannya sudah berukuran agak besar dan jalurnya itu udah banyak, jadinya sebenarnya TI-nya sudah mumpuni untuk masuk ke program ERP yang baru. Jadinya untuk memberikan inovasi yang baru tidak terlalu sulit. Lalu yang berikutnya ada sejumlah besar aplikasi peripheral di luar sistem ERP yang faktanya memberikan peluang serius untuk perbaikan dalam sistem dan integrasi proses.
Lalu manajemen puncak sudah menyadari bahwa perusahaan dan kelemahan dan tertarik untuk merekayasa ulang dan perbaikan proses bisnis dengan penanggulangan teknologi informasi yang memungkinkan. Jadinya sebenarnya dari awal perusahaannya sudah mau untuk merubah sistem ERP-nya, lalu dilakukan penelitian ini dilakukan untuk sama-sama saling membantu gitu ya. Jadi dua arah juga antara peneliti dan perusahaan, yang satu mau dirubah, yang satu butuh untuk meneliti. Begitu ya Bel. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Esa atas pemaparan jawabannya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup saja presentasinya untuk kesempatannya dan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Esa dan Nana. Ya, ini sudah lebih baik juga gitu ya di dalam membuat ringkasan, terutama ini bisa memetakan posisi masing-masing artikel itu di dalam konteks requirement engineering and management RIM tadi ya. Nah itu memang yang sebetulnya saya harapkan Anda bisa menangkap itu. Jadi nanti kalau kalian penelitian, skripsi misalnya, itu pada literatur review itu kalian bisa melihat kalau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya itu teori yang digunakan apa. Ya, kadang teorinya sama, penggunaannya berbeda. Atau masalahnya sama, bisa didekati dengan teori yang berbeda. Nah itu yang coba untuk dicari di dalam telaah literatur. Jadi bukan hanya sekedar mendaftar literatur A, B, C, D, E itu enggak. Tetapi, oh A ini menyelesaikan masalah requirements dengan pendekatan ini. Yang ini dengan pendekatan lain. Masalahnya sama, mungkin ya. Masalahnya sama tapi pendekatannya berbeda, hasilnya bisa berbeda. Atau masalah yang sama didekati dengan cara yang sama, hasilnya beda ternyata oleh dua peneliti bisa jadi. Atau pendekatan yang sama pada dua objek penelitian yang berbeda, hasilnya bagaimana? Hal seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa dengan literatur review ini bisa kemudian menemukan, oh pendekatan teoritis yang harus saya pakai adalah ini. Misalnya kalian nanti teorinya apa? Gitu kan. Oh pendekatan teoritisnya ini. Oh alat pengumpulan datanya sebaiknya pakai survei atau oh sebaiknya pakai mengumpulkan data sekunder. Oh sebaiknya wawancara. Nah itu ketemu dari sini, ya. Sehingga kita itu tidak istilahnya apa ya, tidak kalau kemudian nanti merancang penelitian, misalnya alat pengumpulan datanya pakai survei, itu kita tidak tiba-tiba datang dari langit. Loh, kenapa kok survei? Oh karena penelitian-penelitian sebelumnya dengan metode seperti apa, dengan kondisi seperti ini, dengan permasalahan seperti ini, itu pakai survei. Dan apakah survei cocok? Kemarin ada mahasiswa saya skripsi mengajukan satu permasalahan. Permasalahan itu sudah sering diteliti pakai survei. Teorinya juga sudah benar, tapi kemudian ketika kita gali lebih dalam, kita diskusikan, orang yang akan disurvei hanya nggak sampai 5 orang. Kan nggak bisa. Ya, survei itu kan nanti harus diolah secara statistik dengan regresi atau apa. Ya, itu ada jumlah sampel minimalnya kan. Coba kalian jalankan regresi di SPSS dengan 3 sampel, bisa nggak? Nggak bisa, ditolak oleh karena apa? Tidak cukup ada standar deviasi, tidak cukup deviasi, ya, tidak ada variannya. Nah itu, maka hal-hal seperti ini tuh yang kemudian harus yang saya harapkan itu Anda temukan, gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penelitian terdahulu itu dia hanya sekedar copy paste daftar, ya. Good. Nah. Berikutnya, ini tadi juga diskusinya sudah lebih baik. Pertanyaannya masih belum, apa ya istilah saya, ada beberapa pertanyaan itu yang belum menyentuh isi utama dari artikel yang dipresentasikan. Yang kadang-kadang masih agak menanyakan sesuatu yang di luar topik utama, tapi ya oke lah ya. Saya harapkan nanti berikutnya lebih baik lagi. Kemudian, nah ini yang saya harapkan besok diperbaiki, sudah saya share dulu. Yaitu mengenai cara penulisan bibliografinya. Nah, ini kok belum standar ya.
Jadi tadi ada beberapa yang belum lengkap. Nah, ini saya sudah ini taruh tautannya ini Harvard. Ini hanya salah satu ya. Ada berbagai macam cara. Ada APA, ada Harvard, ada IEEE, ada macam-macam. Tapi ini coba satu saja kita pakai Harvard ya, misalnya. Nah itu, misalnya nanti untuk jurnal. Nah kalau jurnal itu ini strukturnya ya. Pertama siapa penulisnya, dan tahun dia terbit, judul artikelnya apa, kemudian judul jurnalnya atau nama jurnalnya. Nah volume berapa, halaman berapa sampai berapa. Nah, volume dan isu atau terbitan. Jadi volume itu biasa merujuk pada 1 tahun tertentu. Ya, 34 gitu. Nah, dalam 1 tahun itu berapa kali dia terbit? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Ya. Maka kemudian volume 34, ini berarti tahun ke-34 dia terbit. Pada tahun ke-34 itu ini terbitan yang keberapa? Ya, kedua berarti bukan ya. Lalu halaman. Nah, sekarang karena banyak sekali jurnal itu yang hanya bisa diakses online, ya, daring, tidak ada versi cetaknya, maka sering yang isu ini itu tidak muncul. Ya, saya tahu satu jurnal itu, kalau dulu jurnal itu prosesnya adalah nunggu dulu, ya, ada artikel cukup banyak yang sudah lolos review, misalnya katakanlah 10 artikel, baru dan publikasi, gitu ya. Tapi kalau sekarang itu ada jurnal yang begitu artikel masuk, segera direview, begitu review dia lulus, selesai, langsung dipublikasikan daring. Nah itu biasanya tidak ada nomornya ini. Isu berapa itu tidak ada. Hanya volumenya saja. Ya, tapi halaman juga kadang-kadang tidak ada. Semua mulai dari halaman 1 sampai berapa, 1 sampai berapa gitu. Ini juga. Oke, ini kalau jurnal. Kemudian kalau, sebentar, ini kalau proceeding. Dari konferensi sama nama, tahun itu dipublikasikan, artikel judulnya apa, kemudian nama konferensinya apa. Di sini nama konferensinya adalah KUT 2016, lokasinya di mana dan tanggalnya kapan. Ya, nanti ini sudah saya buat. Dan kalau buku bagaimana? Buku ada ini sudah. Nah ini kalau buku, penulis, tahun, judul buku, edisi kalau ada, siapa penerbitnya, dan diterbitkan di mana. Ya, ini kalau buku. Dan nanti dilihat lagi ya. Saya harapkan besok lebih standar. Ya, tadi sudah ada. Yang paling lengkap, saya tadi tidak melihat semuanya, tetapi yang sekilas saya lihat lengkap ESA. Ya, tadi milik saya itu lengkap. Kalau ada URL-nya atau lokasi kalian mengunduh, itu juga bagus. Ya, tadi ada beberapa sudah ya, saya lihat juga semua sudah menyertakan artikelnya. Ya. Mengunduh itu sekarang, ya, itu bisa dari satu website, ya, atau dari satu. Nah, ada ini namanya DOI, ya, ada nomor DOI. Nah, ini coba saya. DOI number, ya, Digital Object Identifier System. Nah, semua artikel itu sekarang sudah ada DOI-nya. Bahkan Indonesia pun sudah pakai ini, ya. Sudah pakai DOI. Seperti, nah ini artikel ini ada DOI-nya, Natural Disaster, kelihatan ya? Ini kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, ini coba saya perbesar ya. Ini ada DOI. Jadi sekarang kalau akan merujuk kepada URL, lokasinya daring, itu sebagian besar sudah pakai DOI ini, jadi tinggal diklik gitu. Ini standar ya. Nah, ini ya, kita langsung ke artikelnya. Ya. Tapi ya tidak apa-apa kalau kalian tadi sudah ada beberapa yang memuat URL-nya ini dari Emerald, Insight dan lain sebagainya ya. Permasalahannya mengapa itu tidak begitu disukai oleh orang? Karena tidak semua bisa buka. Kalau kalian itu buka dari Emerald karena kalian mahasiswa Atmajaya dan melalui tautan dari perpustakaan Atmajaya, itu karena Atmajaya langganan. Ya.
Nah, kalau orang lain di luar Atmajaya mungkin tidak langganan. Ketika itu diklik, artikelnya nggak muncul. Ya. Kalau seperti Emerald mungkin yang muncul abstraknya, lalu ada PDF-nya. Kalau mau mengunduh PDF baru bayar, gitu kan. Tapi mungkin beberapa jurnal yang kurang begitu besar, mereka hanya error saja. Nah, itu gawat. Ya. Maka sekarang standarnya adalah pakai DOI itu. Ya, pakai DOI itu. Oke, ya ini hanya sekedar ya, informasi saja. Sejauh yang saya ingat di Atmajaya belum diwajibkan menggunakan DOI. Oke, nah sekarang saya akan membahas mengenai materi kita hari ini. Ya, sebetulnya tadi Salomo, seingat saya, teman-teman. Kalau SDLC itu dimulai dari planning ya, betul Salomo ya. Ini yang diajarkan pakai planning duluan. Tapi ya tidak selalu. Ada berbagai versi SDLC. Ya. Tapi SDLC yang paling utama itu sebenarnya adalah di analisis, design, implementation, dan operation atau maintenance. Planning itu ada beberapa yang menambahkan, tapi ada juga yang tidak. Desain ini juga ada yang memisahkan menjadi physical design dan logical design. Ya, itu juga sama saja. Ya, jadi tidak masalah, itu hanya perbedaan versi ya, esensinya sama. Nah, oke, nah requirements engineering itu ada di mana? Toh requirements engineering itu ada di analisis ini loh sebetulnya. Ya. Jadi mengapa kok namanya seperti itu? Requirements engineering itu adalah bahasa yang digunakan oleh teman-teman kita di teknik informatika atau ilmu komputer. Sedangkan analisis itu adalah nama yang dipakai oleh orang-orang non-informatika atau komputer. Sebab, nah, kemudian requirements itu tadi yang pertama kan Salomo sudah mulai dengan persyaratan gitu ya Salomo. Itu tidak salah. Kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, banyak yang menerjemahkan sebagai persyaratan. Tetapi dalam konteks pengembangan sistem, itu menurut saya itu yang lebih tepat adalah kebutuhan. Jadi sebenarnya butuhnya apa toh itu. Nah, tadi juga beberapa sudah menyampaikan ada yang namanya requirements engineering and management. Nah, jadi sudah diakui bahwa requirements engineering itu memang itu aktivitas orang teknik. Ya, maka ada kata-kata engineering. Nah, mengapa kok kata engineering ini muncul? Jadi begini. Tadi ada yang bertanya, paling sulit dari requirements engineering itu apa? Gitu kan? Tadi yang tanya saya agak lupa. Ya semuanya sulit. Ya Salomo mengatakan semuanya sulit gitu ya. Dan itu memang benar. Ya, kesulitannya apa? Ini, kesulitannya pertama, tidak semua orang itu bisa mengungkapkan kebutuhannya dengan bahasa yang baik. Kadang apa yang terucap atau yang tertulis dengan yang sesungguhnya dimaksud itu berbeda. Bahasa yang digunakan itu juga berbeda. Istilahnya itu sering ambigu. Saya pengen sistem persediaan. Oke. Nah, persediaan apa? Ada orang akuntansi tahu kan, yang namanya persediaan barang dagangan dengan persediaan bahan baku beda. Ya kan? Perlakuannya beda, caranya juga beda. Nah ini, maka ini harus tidak boleh ambigu. Persediaan apa? Jangan-jangan persediaan supplies, ya, bukan persediaannya. Nah, maka itu satu dari bahasa. Ini saja sudah nanti orang informatika, orang teknik dengan orang non teknik sudah beda pemahamannya. Ya. Itu masalah pertama. Kedua, itu adalah tadi sudah disebutkan juga proses pertama requirement itu elicitation. Jadi mencoba menggali. Ya. Ini dibutuhkan apa loh? Coba digali. Nah, requirements itu tadi sudah disebutkan ada yang fungsional, ada yang non-fungsional. Nana agak kurang tepat ya. Fungsional itu artinya fungsi-fungsi sistemnya itu apa? Harus bisa mengolah data transaksi penjualan online misalnya, itu fungsional. Harus bisa mencetak laporan penjualan bulanan, itu fungsional. Yang non-fungsional apa? Non-fungsional itu seperti misalnya harus aman. Loh, yang aman itu seperti apa? Itu bukan satu fungsi, tapi kondisi, gitu kan. Harus cepat. Nah, cepat itu juga bukan fungsi, ya toh? Itu kondisi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu akan banyak daftarnya yang jelas, ya kan. Nah, itu kan harus dianalisis mana yang benar-benar perlu, mana yang tidak. Ya. Dan kadang-kadang misalnya cepat dan aman itu nggak bisa bareng. Kalau aman tidak bisa cepat, kalau cepat tidak bisa aman. Nah, menemukan keseimbangan antara cepat dan aman inilah tugasnya analisis. Ya. Dan itu harus disepakati oleh semua stakeholder.
Dan harus didokumentasikan. Ini pentingnya dokumentasi. Soalnya apa? Nanti kalau sudah jadi, lalu salah satu stakeholder, loh, bukan itu yang saya penginkan, gitu kan? Bukan itu yang saya maksud. Buktinya apa? Ya, kalian sudah susah payah buat sistem, sudah berdarah-darah berbulan-bulan, begitu jadi, loh, bukan itu yang saya minta, kan tewas ya. Maka perlu itu didokumentasikan, dan itu perlu nanti begitu requirement sudah disepakati, semua tanda tangan. Menyetujui secara tertulis, harus ada buktinya. Minimal ya, kalau saya dulu, itu bahkan lewat WA pun nggak apa-apa. WA-nya saya simpan, nggak saya hapus-hapus, saya screen capture, saya share ke semua orang yang relevan. Ya, ini loh sudah disetujui Pak, ini sudah disetujui Pak, ini. Nah, oke. Dan saya minta si Bapak yang melakukan persetujuan ini ngomongnya di grup, di WA grup. Jadi tidak pribadi pada saya, harus di WA grup, jadi semua orang bisa melihat. Ya. Sebab kalau hanya ke pribadi ke saya screen capture, nanti bisa ada tuduhan, lah itu fotonya di rekayasa, kan repot saya gitu kan. Ya, tapi kalau itu di grup, oke. Dan kalau bisa paling bagus itu dalam bentuk tertulis. Ya, ada tanda tangan basahnya, gitu lah, ya. Tapi enggak pun enggak apa-apa. Oke. Nah, dan itulah yang menjadi pegangan untuk berbagai macam kebutuhan itu yang diwujudkan di dalam bentuk sistem. Oh, harus bisa mencetak laporan otomatis tiap jam 10 pagi misalnya. Nah, jam 10 pagi itu caranya bagaimana terserah programmer. Ya. Dan tadi Yobel kelihatannya yang mengatakan waktu membahas kelemahan SDLC, wah itu kalau berubah repot gitu ya. Ya, setuju. Namun pada realitanya yang namanya perubahan itu nggak bisa terhindarkan. Dan mau tidak mau, kalau dalam umumnya, dalam prakteknya, kalau berubah ya harus berubah. Misalnya usernya, wah ini harus dirubah, sudah di tengah jalan padahal. Ya kalau nggak dirubah nanti jadi mereka nggak mau pakai. Ya kan? Lebih celaka lagi yang sering terjadi ketika saya ngurus e-katalognya pemerintah Indonesia itu adalah di tengah jalan baru diprogram gitu ya, tahu-tahu keluar aturan baru. Wah, itu lebih pusing lagi. Kalau hanya permintaan, itu bisa dinego. Ya, nanti saya cerita yang permintaan bisa dinego. Tapi kalau aturan berubah, kan nggak bisa diapa-apakan. Masuk nego pemerintah supaya aturannya dirubah, nanti pemerintahnya dicap plan-plan ya. Loh, kemarin aturannya sudah keluar kok, sekarang dicabut, nah repot lagi. Ya. Mencegah aturan itu tidak boleh keluar, ya nggak bisa. Ya. Nah, sedangkan kalau itu permintaan, artinya bukan berdasarkan aturan, ini bisa dinego. Ini yang terjadi pada saya dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Jadi ketika proyek pengembangan sistem itu dimulai, ya itu kami bekerja dengan kontraktor-kontraktornya Kementerian Dalam Negeri. Nah, di tengah jalan para kontraktor ini kontraknya habis dan entah kenapa nggak diperpanjang, ganti kontraktor baru, orangnya baru semua. Nah yang baru ini lihat sistemnya, loh kok seperti itu? Ya nggak bisa disalahkan kan? Oh mereka dulu tidak terlibat pada tahap analisis itu nggak terlibat. Ketika requirement itu disepakati mereka tidak terlibat, orang baru semua. Mereka mengatakan wah nggak mungkin nih diterapkan di lapangan nih, harus dirubah bla 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 banyak gitu. Tewas dah gitu kan. Dah, tapi tidak boleh ditolak. Ya, nggak boleh ditolak. Kita tampung dulu. Oke, apa yang dirubah? Wah, daftarnya banyak banget. Lalu kita analisis. Seperti tadi Salomo sudah mengatakan, kita analisis. Lalu kita petakan dampaknya. Oh, kalau nambah ini berarti harus nambah sekian jam atau sekian hari kerja. Harus nambah programmer baru misalnya. Dampaknya nambah waktu berapa hari, nambah biaya berapa juta. Setelah selesai itu kami presentasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan AusAid, pemerintah Australia, ya, yang membiayai kan pemerintah Australia. Ini loh, kalau Bapak permintaan ini semua dikabulkan, ya, itu tambahnya 5 miliar untuk uangnya, dan tambah waktunya sekitar 7 bulan. Kaget mereka, nambahnya kok 5 miliar, 7 bulan gitu ya. Akhirnya mereka berunding sendiri, macam-macam, nego, akhirnya disepakati. Penambahannya hanya sekitar 1 miliar kalau saya nggak salah ingat, dan waktunya hanya tambah sekitar 1,5 bulan. Artinya dari daftar yang panjang tadi itu dipotong gitu ya. Nah seperti itu. Itu nego bisa, ya. Tapi tetap harus ada kesepakatan, harus ada tertulis.
dan berubah itu biasa. Ya. Oke. Nah, jadi perubahan-perubahan itu bukan sesuatu yang menakutkan dan ya tidak bisa diapa-apakan. Ya. Selama memang kemudian perubahan itu memang dibutuhkan dan harus didokumentasikan dan prosesnya baik. Artinya kalau tadinya di awal itu sepakat 1000 gitu ya, 1000 requirements, waktunya 6 bulan. Nah, kalau ternyata berubah menjadi 1500, waktunya setahun, ya itu harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ya. Ketika saya mengajar project management untuk magister informatika, itu saya katakan pada semua mahasiswa saya di kelas, jangan menolak, tapi juga jangan mengiyakan. Analisis dulu. Ya. Kalau ternyata klien itu setuju dengan tambahan biaya dan tambahan waktu, berarti kan kita dapat tambahan rezeki, dapat tambahan pemasukan, ya, dapat tambahan kerja. Jadi misalnya, oh ini nambahnya jadi 1 tahun lagi, biayanya jadi sekian miliar, ya berarti setelah tahun ke depan pekerjaan kita aman dong, ya nggak perlu cari proyek-proyek baru kan, ya. Nah, pendapatan juga aman gitu kan. Nah, jadi itu. Tapi kalau langsung ditolak, wah hilang rezeki. Reputasi kita juga sebagai developer jelek. Wah yang itu diminta apa-apa nggak bisa, nolak terus gitu kan, repot ya. Tapi juga jangan langsung mengiyakan, apalagi tanpa tambahan biaya dan tanpa tambahan waktu. Dampaknya apa? Pekerjaan bertambah, gaji nggak tambah, waktu nggak tambah, bagaimana? Ya pasti tidak selesai, gagal, gitu kan? Reputasi kita juga jelek. Gitu. Oke, nah kemudian di dalam requirements management itu sama seperti semua keputusan ekonomi, yang namanya kebutuhan itu tidak terbatas, tapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Maka harus dibuat prioritas. Nah ini ada apa ya, kalau main jungkat-jungkit itu ya, tahu kan kalau main jungkat-jungkit itu kan 2 sumbu ya. Ini 3. Sumbunya apa? 1, jumlah requirement-nya. 2, jumlah dana yang tersedia dan waktu. 3, ketersediaan SDM. Misalnya tadi 1000 requirement 6 bulan. Developernya ngomong, wah nggak bisa. Kalau mau 1000 ya setahun misalnya gitu kan. Bagian sumbu uang dan waktu nggak bisa, 6 bulan harus selesai karena dalam 6 bulan akan dipakai ini. Ya. Nah, maka kemudian harus ada negosiasi. Nah, ini sisi manajemennya di sini. Ya, negosiasinya apa? 1, bisa nggak kalau misalnya tetap 6 bulan tapi nambah orang. Ingat ya, nambah orang belum tentu mempercepat, tapi setidaknya bisa mengurangi beban. Oke, misalnya bisa, berarti boleh tambah uang. Oke, 6 bulan bisa. Atau bisa, wah nggak bisa kalau 6 bulan. Nggak tambah uang nggak bisa, dananya segitu. Nah, mungkin bisa nego. 1000-nya ya jangan 1000, dikurangi. 6 bulan berapa? Misalnya, 6 bulan bisa 600 atau 700. Ya, udah itu disepakati. Itu. Tapi kalau 3-3-nya ngotot, nggak mau ngalah, ya repot. Ya, maka seninya requirements itu ada di situ. Oke, nah ini tadi saya nyatet semuanya. Oke, dokumentasi tadi sudah ya. Nah, tadi ada yang pertanyaan saya mengenai object oriented itu apa. Jawaban tadi siapa yang jawab tadi? Tristan atau David ya? Itu sudah mengarah, cuma belum lengkap. Jadi begini. Object oriented itu berasal dari fakta bahwa kalau kita membuat program, ngetik gitu ya, ngetik kode-kodenya itu, ternyata ketika kita ganti ke proyek yang lain, itu sering ada komponen yang sama. Misalnya, loginnya bisa sama. Perintah kode untuk mencetak dokumen ternyata sama. Nah, jadi kalau memang sama, kenapa itu tidak digunakan saja? Tidak perlu ngetik dari nol, dari kosong. Ya, itu bisa menghemat waktu. Kalau di Windows ya, itu 1 window, kotak itu, kosong. Dengan bisa diminimize, maximize, dan di close, ya, tanda minus, kotak, dan silang itu
itu untuk membuat satu window kosong itu butuh 80 baris kode dengan bahasa C++. Nah, kalau setiap kali bikin program di Windows harus ngetik 80 baris kosong hanya untuk satu window, 80 baris program hanya untuk satu window kosong, padahal satu program itu berapa window, berapa baris kode itu sudah. Ya, maka kemudian idenya kalau bisa di reuse, gunakan lagi. Maka sekarang tren pemrograman zaman sekarang itu adalah moduler. Artinya apa? Tadi sudah disebutkan bahwa banyak sih modul-modul sudah tersedia, tinggal kayak kita bikin Lego ya. Bata Legonya itu sudah ada, tinggal kita milih mana yang warnanya apa, yang berapa panjangnya, berapa besarnya. Kalau perlu kita modifikasi, tapi tidak dari nol. Ya, itu menghemat banyak waktu. Kira-kira penghematannya bisa sampai 40%. Menghemat waktu untuk ngetik. Dan kalau satu modul itu sudah dipakai di tempat lain, sudah jelas bebas dari error, sudah jelas bisa jalan dengan baik, ya ngapain kita buat lagi, ya kan? Kalau ibaratnya kalau motor, kalian pakai ban, kan ya sudah jadi, nggak perlu bikin ban sendiri kan. Ya sudah pakai ban, ya sudah jadi. Kalian bikin ban sendiri belum tentu benar. Ya. Kecuali itu memang sangat khusus, sangat spesifik, nggak ada yang pernah bikin, baru buat dari nol. Oke, itu materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Belum ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Ya, dan jangan lupa itu dikerjakan untuk minggu depan. Oke, selamat siang.